Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi jakiyah. Amma ba'du fa ya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, dan juga kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kenikmatan iman dan Islam itu bisa kebawa meninggal ataupun mati oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan kita semua senantiasa semoga kita mendapatkan syafaat jaga di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Ihsan beserta jemaah Al-Ihsan yang berbahagia. Pada kali ini masih dalam bahasan tawakal, yang mana pada kali ini adalah hadis yang ketiga. As-salisu, hadis yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidun qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahu, menceritakan kepada hadis ini Bukhari wa fi riwayat lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana akhir qali Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pada bahasan kali ini adalah hadis yang ketiga yang diterima dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, maka Rasulullah sallallahu qala berbicara Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbunallah wa ni'mal wakil. Lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku adalah Allah yang jadi penolong, yang jadi pengurus kita. Qolaha, dan berbicara kepada lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, di waktu Nabi Ibrahim dijerumuskan kepada api oleh Raja Fir'aun, Raja Namrud beserta kaum-kaumnya. Bahasa hasbunallah wa ni'mal wakil kemarin sudah ditanyakan kiat-kiat untuk supaya kita menjadikan orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Di antaranya kita harus sering-sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukup bagi Allah yang mengurus kita, dan cukup bagi Allah adalah penyerahan kita dalam segala urusan. Karena bahasa ini bukan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Nabiullah Ibrahim di waktu beliau dijerumuskan oleh Namrud kepada api, maka Nabi Ibrahim pun membacakan lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahasa ini waqalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, di waktu berbicara para sahabat semuanya, innan nasa, semua manusia, qajama'u berkumpul, fahsyauhum, dan beliau merasa takut, fazadahum, maka tambahlah
untuk semua manusia imanan keimanannya, wa qalu dan berbicara manusia hasbunallah wa ni'mal wakil pada lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka diteruskan hadis karena akhir qauli Ibrahim, bahwa bahasa Nabi Ibrahim di waktu dijerumuskan kepada api itu ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, bahasa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini hadis masih membicarakan tentang bahwa Allah itu yang sangat luar biasa, tidak ada lagi yang harus kita serahi ataupun dipinta pertolongan itu terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ditanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwa yang selalu mengurus kita dan selalu menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu an Jabir radhiyallahu anhu wa jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin falamma faqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma'hum qadraqaumul qail fi wadin katsiril idad fanajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matafarraqan nasu yastadilluna bisajar wa najala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta sumarah fa'alaqa biha sayfahu wa nimnahu nawmahu faida Rasulullah yad'una wa idza indahu a'rabiyun faqala inna hadah tarata 'ala sayfi wa ana naim fastaiqadtu wa huwa bi yadihi sawtaqala man yamnau kamini. Ini cerita di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Najdan, bahwa Rasul keluar beserta para sahabat. Di tengah perjalanan lalu berpisah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat dan semuanya berteduh di bawah kayu ataupun kayu yang sangat besar, dan Rasul pada waktu itu ada di bawah kayu sumaroh namanya. Fa'alaqu biha sayfahu, lalu Rasul menyimpan suatu pedang di kayu itu. Tiba-tiba datanglah seorang A'rabi, ini namanya adalah dusur yang sudah kita ketahui. Faqala inna hadza tarata sayfi wa ana naim fastaiqatu wa huwa bi yadi sota. Lalu pedang itu diambil oleh seorang A'rabi itu yang namanya dusur. Qala lalu menghenuskan itu dusur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yamna'uka min, siapa yang bisa menolak kepada pedangku ini? Maka qultu Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup Allah. Lalu menanya lagi, siapa yang akan bisa menolak kepada pedangku ini? Dan Rasul 3 kali itu berbicara Allah Allah, walam ya'qibuhu wa jalasa. Lalu pada waktu itu pedang yang diambil oleh seorang dusur itu ternyata jatuh di bumi. Lalu Rasul membawa pedang itu. Lalu Rasul mengatakan kepada seorang yang akan membunuh Rasul, lalu kata Rasulullah, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menolak kepada pedangku ini? Lalu beliau berteduh berserah lutut kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, mohon maaf saya tadi terlalu berlebihan untuk mengancammu. Semoga Rasul itu diberikan ampunan kepadaku. Ini intinya bahwa tawakal itu luar biasa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa walaupun di hadapan beliau itu sudah ada pedang, yang sudah ada seorang yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul bertegas ataupun berbicara dengan lantang bahwa yang
ingin menolongku ini adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pedang lalu jatuh dan Rasul itu cuma nyoba bahwa siapa yang ingin menolong kepada pedangku ini, wahai dusur, wahai pemuda. Ternyata beliau malah berserah lutut kepada Rasul meminta ampun. Ini satu kejadian yang luar biasa di mana orang yang memang bertawakal kepada Allah itu adalah fahuwa hasbuh, Allah akan selalu mencukupi kepada kita. Maka di dalam hadis yang ke-6, an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqum kama yarjuku tair tagdu himason wa taruhu bitonan. Kalau seandainya di antara kamu sekalian berserah diri kepada Allah haqqa tawakkuli, dalam hak-haknya tawakal, la rajakumullah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita kama yarjuku tair, seperti Allah sudah memberikan rezeki kepada burung tagdu yang mana pagi-pagi himason, perutnya itu lapar, wataruhu, dan di waktu sore bitonan, perutnya itu kenyang. Ini hak tawakuli ini kita melihat kepada kejadian atau napakuri burung yang mana burung itu semangat kalau pagi-pagi ingin mendapatkan sesuap nasi, yang penting dia bisa hidup. Itu manusia harus melihat kepada kejadian makhluk Allah yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Ternyata tidak pernah ada cerita bahwa burung mati karena kelaparan. Yang penting karena dia berserah diri 100% kepada Allah, maka la razaqumullah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Intinya tawakal itu harus dibarengi dengan adanya usaha, karena semangat usaha dan hati selalu menyerahkan bahwa yang memberikan hasil itu adalah Allah, la rajakumullah, maka Allah akan selalu memberikan rezeki yang penuh kepada kita. Mungkin pembicaraan pada kali ini hadis 3 yang dibacakan oleh saya masih dalam pembicaraan tentang tawakal. Barangkali ada yang mau menanyakan. Dilanjut kepada hadis yang seterusnya. An Abi Umarah Al-Bara'at Al-Ghazib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firasika, bila mana kamu ingin tidur di dalam kasurmu, pakul, maka ucapkan olehmu, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku berserah diri pada diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi, dan saya menghadapkan diri kepada wajahku kepadamu, wa fawadtu amri ilaik, dan menyerahkan semua urusan kepadamu, wajatu dhari ilaik rugbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja mika illa ilaik. Amantu bi kitabika alladzi anjata wa nabiyyaka alladzi arsalta fa innaka in mitu min la laita kamita alal fitrah wa in asbahtu asbahta khair. Ini adalah doa bila mana kita ingin tidur, maka itu bacaannya ini. Di antaranya kalau kita di anak-anak TK itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bahasa itu adalah hidup dan mati itu semuanya milik Allah. Karena kita tidak tahu, walaupun sebelum kita tidur di dalam keadaan sehat, tapi sudah tidur keadaan kita enggak tahu, karena Allah yang memiliki umur dan kesehatan kita. Makanya di dalam kitab lain
ada doa ini wadot tujabiin amsakta nafsi parsaha wa in arsalta apa kama tafaru bi ibadukas salihin. Itu doa sebelum tidur. Jadi menyerahkan di Allah, kalau saya menyerahkan diri, tidur ini semuanya adalah milik Allah. Kalau sesudah tidur ini saya masih diberikan napas oleh Allah, ya Allah jagalah akhlakku. Dan kalau aku sesudah tidur ini Allah berkehendak untuk mencabut nyawaku, maka ya Allah berilah kasihan kepadaku sehingga saya membawa mati ataupun maut husnul khotimah. Itu diantaranya semuanya ini adalah hadis-hadis mengenai tentang tawakal di waktu kita tidur ataupun waktu kita lagi beraktivitas. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita selalu semuanya berserah diri kepada Allah, Allah akan selalu mencukupi kepada kebutuhan kita dan memberikan satu rezeki yang memang tidak diperhitungkan itu rezeki kepada kita. Nah, ini masih banyak hadis tentang masalah tawakal. Intinya untuk supaya kita menjadikan yang tawakal haqqat tawakkuli, maka kita ingat kepada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam hadis itu diceritakan kun fi dunyaka ka anak kun fi akhiratika ka anaka tamutu goda wa kun fi dunyaka ka anaka ta'isu abada. Jadilah hidupmu ini seolah-olah akan mati besok. Dan kalau untuk urusan dunia, maka seolah-olah hidup kita ini adalah akan hidup selamanya. Intinya, kalau untuk menghadapi ibadah yang menyangkut hablum minallah ataupun hablum minannas, jangan sekali-kali kita meremehkan kepada satu kebaikan sekecil apapun, karena ingat bahwa besok kita akan mati. Contoh, kalau kita punya rasa di dalam hati, tertanam di dalam hati bahwa besok akan mati, mungkin kalau saya sudah diberitahu besok akan mati, dari semenjak ini sampai pagi tidak akan pernah keluar dari ibadah kepada Allah, karena merasa kita ini adalah akan mati besok. Tapi kalau kita merasa di dunia itu harus merasa bahwa hidup itu akan hidup selamanya. Maksudnya hidup selamanya itu kalau kita mengerjakan urusan dunia itu jangan terlalu tergesa-gesa. Walaupun belum beres, maka jangan dibereskan kalau sudah ada panggilan melaksanakan salat, karena boga merasa di dalam keyakinan di dalam hatinya bahwa nanti juga akan hidup, ada kesempatan lagi. Dan bila mana kita punya bekal, jangan dimakan semuanya, karena nanti besok kali-kali Allah memberikan kehidupan kepada kita. Intinya dalam hadis ini juga bisa meyakinkan kepada kita bahwa kita ini selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Dilanjutkan ya, itu sampai yang berapa? Dan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 158, fa idza ajamta fatawakkal 'alallah. Maka bila kita ingin mempunyai satu cita-cita ataupun rencana apapun, maka fatawakal 'alallah, itu harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan punya pegangan
bahwa dengan ilmu yang dimiliki oleh kita ataupun tenaga yang dimiliki oleh kita, tapi semuanya itu harus berserah diri kepada Allah. Karena kalau kita berserah diri kepada Allah, justru Allah akan memberikan kekuatan yang lebih kepada kita. Beda kalau kita punya andalan dengan ilmu ataupun kekuatan yang dimiliki oleh kita. Seperti di waktu perang Uhud, kan perang Uhud itu terhitung umat Islam itu lebih banyak daripada umat musyrikin ataupun kafirin. Tapi orang Islam itu terlalu pede bahwa pasti itu Islam akan ada kemenangan, karena jumlah bala tentara itu pada waktu itu adalah lebih besar daripada bala orang kafir. Ternyata karena punya andalan di dalam hatinya dengan kekuatan dan dengan jumlah, maka Allah di situ adalah mengalahkan kepada orang Islam. Dan juga pada waktu itu kalahnya umat Islam di waktu perang Uhud itu karena banyaknya orang yang munafik. Ya, munafik itu punya wajah dua. Jadi punya wajah dua, kalau di depan umat Islam, di depan Rasul, dia sepertinya ingin membela agama Islam. Ternyata di belakang dia adalah jadi musuh Islam itu yang dipimpin oleh Ubay bin Khalaf, pemimpin orang munafik. Maka orang munafik itu akan diberikan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya membahas itu saya masih dalam acara tawakal atau berserah diri, bukan karena ada banyaknya jumlah, bukan karena kuatnya tenaga, bukan karena hebatnya ilmu. Karena bertawakal itu harus selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah, kalau kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kepada kita. Seperti yang tadi di dalam hadis, bahwa bertawakal yang sesungguh-sungguhnya tawakal itu bagaikan burung yang pagi-pagi perutnya itu adalah lapar semua, tapi karena kesemangatan berserah dirinya kepada Allah luar biasa. Tidak pernah ada cerita burung kelaparan mati karena kelaparan. Dimanapun itu burung berada, mesti Allah akan mencukupi rezekinya. Karena wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu semuanya Allah akan menanggung kepada rezeki manusia itu sendiri. Asal intinya kita harus berserah, bukan karena kepada perusahaan ataupun kepada tenaga kita ataupun kepada ilmu kita, tapi selalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu aja. Oh iya ya, boleh. Saya mau koreksi aja tadi. Jadi masalah perang Uhud itu bukan masalah jumlah ya, saya pelajari. Itu yang masalah jumlah itu di perang Hunain. Pada waktu itu jumlah sahabat lebih banyak, akhirnya membanggakan diri akan menang, akhirnya kalah. Kalau perang Uhud itu kasusnya bukan masalah jumlah, tapi dia melanggar ketaatan kepada Nabi. Sahabat itu 50 orang sahabat yang ditugaskan pemanah di atas bukit turun, karena lihat teman-temannya berebut ghanimah. Terus itu Khalid bin Walid muter lewat belakang, akhirnya pasukan dari belakang yang di atas tuh jumlahnya tinggal sedikit, dihabisin sampai akhirnya kontang-panting. Ini ceritanya begitu. Ya, makasih. Ya, benarnya begitulah. Ya, memang itu memang banyak pembicaraan. Kalau saya baca di dalam kitab Jalalain itu ada sedikit itu alasan dulu, alasan bahwa apa sebabnya perang Uhud itu bisa kalah yang tadi, karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ya, makasih. Mungkin segitu aja. Apa lagi? Boleh? Tadi dibahas tentang munafik, Ustaz. Itu munafik itu apakah tabiat orang atau sikapnya atau perilakunya, Ustaz?
Munafik itu adalah perilaku manusia ya. Munafik itu punya wajah dua. Jadi seolah-olah mengakui iman tapi hatinya cenderung dia itu adalah jadi musuh orang yang iman. Itu diantaranya ciri-ciri munafik. Ya kan, ciri-ciri munafik itu kan ada idza hasasa, adaba, wa'ada, halafa, wa'ida, tumina, khona. Itu diantara ciri-cirinya. Nah, makanya banyak itu ciri-ciri orang munafik itu mungkin perilaku orang yang memang tabiatnya begitu. Ya. Jadi perilaku orang yang munafik itu tabiatnya itu selalu mempunyai wajah dua. Kalau di depan orang yang baik, kayaknya orang paling baik. Kalau di depan musuh, karena dia memang adalah baladnya, itu dia jadi musuh Islam. Itu pun musuh orang yang iman. Seolah-olah itu dia ada keraguan di dalam hatinya. Jadi tidak 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri-ciri orang yang munafik itu yang artinya itu selalu cenderung kepada keuntungan duniawi aja. Jadi jauh untuk memikirkan kepentingan untuk akhirat. Ya, mungkin begitu. Ya, mungkin segitu yang saya bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya hati yang selalu mendapatkan predikat orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam aspek kehidupan kita. Dan diakhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.